Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftah Huda selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi dan teman-teman PIAUD B yang berbahagia. Kami dari kelompok 2B akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Hadis yang beranggotakan Holisna Maulida 2421072, Muizzah Izati 2421073, Gina Salsabila 2421074 dan saya sendiri Hansa Sabila dengan NIM 2421075. A. Sumber pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Secara etimologi, kata pendidikan adalah bentuk nomina dari akar kata didik, kemudian mendapatkan tambahan awalan pe dan akhiran an, yang berarti proses pengajaran, tuntutan dan pimpinan yang terkait dengan etika dan kecerdasan. Dan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata tarbiyah, taklim, dan takdib, yang dianggap mempunyai kedekatan arti dengan pendidikan. Kata al-ta'lim adalah bentuk masdar dari kata alama yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Pengertian pendidikan yang ditawarkan dari kata al-ta'lim pada hadis ini adalah proses pemindahan seperangkat nilai antar manusia seperti yang dinyatakan oleh Abdul Fattah Jalal dalam Samsul Nizar, bahwa pada kata al-ta'lim secara implisit selain menanamkan aspek kognitif dan psikomotorik, juga aspek afektif, karena pada kata al-ta'lim juga ditekankan pada perilaku yang baik atau akhlak al-karimah. Kata al-ta'dib adalah bentuk masdar dari kata adaba yu'adibu yang berarti pendidikan. Al-ta'dib juga mengandung arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran, dan pengasuhan yang baik. Pengertian pendidikan yang ditawarkan pada hadis ini adalah proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti. Dengan kata lain, bahwa kata al-ta'dib lebih terfokus pada upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Kata al-tarbiyah di sini mengandung pengertian mendidik, mengasuh, memelihara, dan membina. Dengan kata lain, mendidik baik segi fisik maupun rohani. Kata robba ini digunakan juga untuk Tuhan, mungkin karena Tuhan bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, bahkan menciptakan. Dari hal ini juga bisa dikatakan al-tarbiyah mempunyai 4 unsur pendekatan, yakni pertama, memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Kedua, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Ketiga, mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. Keempat, melaksanakan pendidikan secara bertahap. Menurut Al-Ghazali dalam tulisan Abidin Ibn Rusnun berpendapat bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi manusia sempurna. Pendidikan sebagai suatu proses yang akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidik. Suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia, yang diinginkan nilai-nilai ideal ini mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga mengejala dalam perilaku lahiriahnya. Perilaku lahiriah adalah cermin yang memproyeksikan nilai-nilai ideal yang telah mengacu dalam jiwa manusia sebagai produk dari proses pendidikan. B. Tujuan pendidikan Islam dalam perspektif hadis. 1. Bertakwa kepada Allah. Seperti apa orang yang bertakwa itu? Pihak yang paling berkompeten menjawab pertanyaan ini adalah Al-Quran. Paling tidak ada 3 kriteria orang bertakwa yang dikemukakan Al-Quran secara jelas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 3-4, surah Al-Baqarah ayat 177, dan surah Al-Imran ayat 133-135. Berdasarkan ayat-ayat ini, kriteria orang-orang yang bertakwa dapat diklarifikasikan menjadi 3 aspek, yaitu memiliki akidah yang kuat, mengerjakan ibadah dengan baik, dan memiliki akhlak yang mulia. 2. Beriman dan berilmu.
Allah memaparkan kriteria orang-orang yang beriman dalam beberapa surah. Di antaranya surah Al-Anfal ayat 2-3, surah An-Nur ayat 62, surah Al-Mu'minun ayat 2-9, dan surah Al-Hujurat ayat 15. Kriteria itu adalah hatinya bergetar jika mendengar nama Allah, imannya bertambah jika mendengar ayatnya, bertawakal hanya kepadanya, mendirikan sholat dengan khusyuk, menunaikan zakat, sopan dan patuh kepada Rasulullah, menjaga kehormatan dari yang haram, memelihara amanah, menepati janji, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan sia-sia, membantu orang-orang yang beriman, dan suka berinfak. Hal itu dimungkinkan apabila setiap pendidik berupaya melakukan berbagai aktivitas kependidikan yang berpotensi membawa peserta didik kepada kualitas iman yang baik. Lebih tegasnya, pendidik perlu memasukkan kualifikasi mukmin dalam rumusan tujuan pendidikan yang dilakukannya. 3. Akhlak mulia. Rasulullah SAW telah memperlihatkan akhlak yang mulia sepanjang hidupnya. Al-Abrashi mengemukakan bahwa beliau adalah orang yang paling baik tingkah lakunya, pemuda yang paling bersih, manusia yang paling zuhud dalam hidupnya, hakim yang paling adil dalam memutuskan perkara, pahlawan yang paling berani dalam membela kebenaran, serta teladan yang terbaik bagi orang-orang soleh dan para pendidik. Pribadi beliau merupakan presentasi akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Aplikasi misi utama Rasulullah adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak, maka proses pendidikan diarahkan menuju terbentuknya pribadi dan umat yang berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan penegasan Allah bahwa beliau adalah teladan utama bagi umat manusia dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Untuk mencapai hal itu, akhlak mulia harus ditegaskan dalam formulasi tujuan pendidikan. Para ahli pendidikan Islam telah merumuskan tujuan pendidikan yang merangkum maksud-maksud hadis di atas. Rumusan tersebut yaitu sebagai berikut. Tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil yang di dalamnya memiliki wawasan kafah agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan, dan pewaris Nabi. Yang kedua, rumusan tujuan hasil keputusan Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7-11 Mei 1960 di Cipayung, Bogor. Tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa, akhlak, serta penegasan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.